Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sosial, masih bersama Ibu Emma yang datang jauh-jauh dari Kecamatan Buntu Limpangan, dataran tinggi Kabupaten Goa, Masya Allah ya. Oke, baik, lanjut lagi nih setelah Bunda menamatkan nih sekolah ya setara SMA yang ada di Kota Makassar. Kemudian lanjut untuk ke perguruan tinggi, kemana nih Bunda? Iya, saya di STKIP Pembangunan Makassar. Itu kepanjangannya apa sih? Sekolah keguruan, sekolah pendidikan keguruan ekonomi. Gitu ya. Oke, Makassar. S1. S1. Oke, habis itu ada apa lagi tuh Bu? Bunda? Untuk saat ini saya lagi menempuh pendidikan di UNEM, itu RPLA di tahun 2021, dan sementara sekarang susun proposal untuk maju untuk skripsi. Oh, Gitu ya. Jadi itu kayak penyetaraan karena kita nggak bisa naik pangkat kalau nggak linear. Dari yang tadinya kita ini mengajar memang kalau dibilang untuk ngajar bahasa Inggris sih oke, tapi secara formalnya itu harus ada bahwa memang ini sastra Inggris ya yang harus linear kayak gitu. Jadi sehingga pas ada beasiswa, alhamdulillah dari 1000 pendaftar, alhamdulillah lulus 200 UNEM, satu-satunya kan 8 universitas waktu itu yang saya lihat. Hanya di Sulawesi hanya 1 UNEM yang ada tujuannya kampus untuk itu RPLA. Baik. Ini menarik ya, yang awalnya tidak linear, kemudian diberikan amanah dan tanggung jawab, dan alhamdulillah sukses, dan kemudian mau tidak mau karena aturan kebijakan dari pemerintah bahwa harus linear, dan kemudian mengambil lagi konsentrasi berikutnya agar bisa linear ya, apalagi sudah ASN juga ya. Baik, kita ke bidang literasi nih. Tadi ada istilah pegiat literasi. Boleh tahu nggak sih aktivitasnya di bidang pegiat literasi ini seperti apa nih Bunda? Di penggiat literasi ini awalnya itu karena saya suka membaca. Karena membaca itu adalah dari pengalaman ini, dari banyak membaca kita bisa menghadapi persoalan hidup kita sebesar apapun itu. Karena sesuai di Al-Quran ya, ayat At-Taubah ayat 111 mengatakan bahwa intinya bahwa kita ini adalah employee of Allah. Kita ini adalah karyawannya Allah. Jadi kalau karyawan itu berarti dan satu lagi nih quotes itu adalah quotes saya, coach kami tuh di PPA itu yang bilang, saya juga alumni. Masya Allah, ya kan? Iya. Luar biasa. Saya tadi ini kok sama ya dengan PPA. PPA ya. Itu kan employee of Allah kan gitu ya. Jadi di PPA kan kita itu bahwa kita itu adalah karyawannya Allah. Berarti 24 jam itu adalah salat yang terpanjang adalah di 24 jam itu. Jadi jangan pikir bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita pikirkan, semuanya akan masuk ke diri kita. Nah, baca itu literasi kan, baca itu gimana? Masa kita hanya bisa berjam-jam nonton drakor misalnya, telenovela misalnya, baca novel misalnya, sementara Al-Quran kita nggak baca, tidak menyentuh-nyentuh. Iya, ada yang salah dalam diri kita. Kita ini loh karyawannya. Itu di Al-Quran sudah dijelaskan di surah Al-Maidah ya. Kalau nggak salah deh ya, itu yang menjelaskan bahwa berjihadlah kita. Sebagai muslim, kita harus berjihad. Rezeki itu bukan didapat dari kita bekerja. Tapi rezeki itu didapat dari kita bertakwa, bersyukur, bersabar. Nggak ada di Al-Quran mengatakan bahwa saya akan kasih ini kalau kamu kerja. Tapi Allah itu hanya menjanjikan takwalah, berjihadlah, bersujudlah, sembahyang, kayak gitu kan? Kayak gitu. Kalau jadi mungkin perspektifnya adalah gaji ketika kita bekerja pasti itu akan ada. Tetapi rezeki itu datangnya dari Allah. Iya, benar. Karena rezeki ini memang sangat luas Bunda ya. Teman yang soleh, ya, rasa aman, rasa nyaman, iman, Islam, itu semua rezeki Bunda kan. Seperti itu, Masya Allah. Nah, kembali ke literasinya. Nah, seperti apa bentuknya ini? Apa memang Bunda ini punya perpustakaan di rumah, atau dari rumah ke rumah memberikan buku dari donatur, atau seperti apa nih pegiat literasinya? Alhamdulillah di rumah saya punya perpustakaan dari saya sekolah.
Karena saya suka membaca, sehingga kalau keluarga di kampung itu mau apa, ke rumah saja. Boleh dipinjam tapi tetap dikembalikan ke tempatnya kalau sudah. Kemudian berawal dari situ saya menulis buku. Ini buku kelima insya Allah. Buku keempat itu sudah proses naik cetak. Dan ini buku kelima. Insya Allah mudah-mudahan bisa kelar dari Oktober nanti kayak gitu. Jadi kenapa saya terjunnya di lebih kepada penggiat literasi? Karena kenapa anak muda sekarang atau anak sekolah sekarang itu minat bacanya itu sudah boleh digantikan oleh HP. Betul. Nah, sementara jika kita tidak membaca itu apa-apa yang dia lihat itu akan masuk ke sel-sel tubuhnya, itu yang akan keluar di tindakannya. Jadi misalnya anak hanya sukanya nonton TikTok, kelakuannya juga kayak gitu. Joget-joget tidak jelas. Karena itu tadi bahwa apa yang keluar dari seluruh anggota tubuh kita ini, apa yang kita lihat dan apa yang di sekeliling kita itu akan mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Sehingga untuk saya galakkan di sekolah itu penggiat literasi ini, saya juga berbagi manfaat ke sekolah lain, di mana saya teman-teman guru lain mengundang saya untuk jadi berbagi, sharing sama anak-anak bahwa dengan cara saya langsung memberikan contoh nyata. Misalnya kalau main HP, nak, coba lihat ini, ada gambarnya kayak gini. Matanya 5 tahun ke depan itu sudah nggak bisa dipakai. Why? Karena radiasi Blu-ray itu akan masuk ke matanya. Nah, jadi misalnya saya kasih gini. Nah, misalnya juga karena anak itu mesti dikasih contoh jelas, harus ada di depan, nggak bisa kita asal ngomong. Betul. Misalnya jadi bukan cuma teori, tapi diperagakan juga. Langsung ada propertinya, langsung memang contoh yang konkret seperti itu ya. Jadi misalnya, kenapa kita nggak bisa berbicara sembarang? Karena itu salat itu istilahnya kan salat terpanjang di dunia itu adalah salat di luar salat. Inilah tindakan kita, inilah apa yang kita lakukan sepanjang di luar salat itu. Itulah salat kita, dan itulah yang sebenarnya yang paling banyak diterima oleh Allah. Misalnya gini, anak kita di rumah misalnya, mohon maaf, anak saya itu di rumah saya selalu panggilnya Prof. Karena kan nanti malaikat lewat, di sekitar kita ini ada malaikat. Jadi saya bilang, Prof Arumi Najwa Muhtarim yang solehan dan jenius. Itu kan sudah ada di dalamnya. Persoalan orang di luar mau bilang saya apa atau apa, itu mungkin kadang orang nyinyir, apa sih? Tapi kalau saya perhatikan begitu, berarti saya masuk di ini. Jadi saya oke lah, apapun perkataan di luar diri saya itu, sepanjang saya nggak terima, misalnya ada tamen, karena oke lah, apapun dikatakan, ini telingaku sudah nggak dengar. Karena ya Bismillah, Allah semua yang punya, kita kan cuma berucap kan, katanya jagalah hati, jaga mulut. Ya baik, kan? Kita tahan dulu, Bunda. Kita akan kembali, ini semakin menarik, kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, Variety Visual Self TV masa kini.